Baik, perkenalkan nama saya Anugrah Alwizikro dengan NIM 2201036215. Jadi langsung saja, pertama-tama saya akan menjelaskan dari definisi penganggaran sebagai alat kontrol tujuan perusahaan. Jadi yang pertama-tama kita harus memahami apa itu penganggaran. Penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang digunakan untuk menentukan, mengalokasikan, dan mengontrol penggunaan sumber daya perusahaan selama periode tertentu untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, di sini penganggaran sebagai alat kontrol tujuan perusahaan berfungsi sebagai untuk membatasi penggunaan dana sesuai dengan prioritaskan yang telah ditetapkan, sehingga setiap bagian dalam perusahaan bergerak selaras dengan visi dan misi yang telah dirancang oleh manajemen. Nah, jadi mengapa penting penganggaran sebagai alat kontrol untuk tujuan perusahaan? Nah, di sini sangat penting. Yang pertama, sebagai pengendalian keuangan. Nah, penganggaran sebagai alat kontrol pengendalian keuangan dapat membantu mengawasi dan membatasi pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan yang telah direncanakan. Yang kedua, evaluasi kinerja. Nah, penganggaran sebagai alat kontrol tujuan perusahaan dapat memberikan standar yang dapat dibandingkan dengan hasil aktual untuk menilai kinerja manajerial. Yang ketiga, dapat membantu pengambilan keputusan. Nah, di sini penganggaran sebagai alat kontrol manajemen tujuan perusahaan dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis berbasis data keuangan yang terstruktur. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi risiko. Nah, di sini penganggaran sebagai alat kontrol tujuan perusahaan dapat membantu manajemen mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini dari awal, sehingga tindakan korektif bisa segera dilakukan. Baik, yang selanjutnya, bagaimana konsep ini bekerja dalam konteks manajerial. Jadi contohnya, langsung saja saya contohkan. Misalkan perusahaan membuat rencana tahun ini hanya boleh mengeluarkan biaya maksimal sebesar 10 miliar untuk operasional masing-masing divisi. Misalkan, jadi setiap divisi itu seperti pemasaran, produksi, dan R&D itu dapat jatah anggaran masing-masing dari 10 miliar tersebut. Nah, jadi dari setiap divisi tersebut mereka harus melaporkan masing-masing pengeluaran setiap divisi mereka itu kepada manajer. Nah, misalkan kalau ada divisi yang menghabiskan lebih dari anggarannya, manajer itu langsung mengecek kenapa, lalu ambil keputusan yang cepat, apakah divisi ini dikurangi, dihentikan, atau direvisi. Nah, jadi contohnya begitu dalam konteks manajerial. Baik, yang selanjutnya saya akan mengambil contoh risiko nyata yang pernah terjadi pada perusahaan Boeing. Nah, kasus ini pernah terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Dua pesawat Boeing 737 MAX jatuh dalam waktu berdekatan. Nah, hal ini menyebabkan ratusan korban jiwa melayang. Nah, dari hasil investigasi menemukan bahwa perusahaan Boeing ini tidak menerapkan kontrol pengujian dan pengawasan kualitas yang ketat pada sistem perangkat lunak tersebut. Nah, masalahnya yang pertama, adanya tekanan internal untuk mempercepat produksi demi bersaing dengan Airbus. Yang kedua, pengujian keselamatan yang seharusnya ketat menjadi diabaikan. Nah, yang ketiga, informasi risiko pada pilot dan maskapai tidak disampaikan dengan benar. Nah, jadi jika pengendalian ini tidak dilakukan dengan benar, Mas, jadi pelajaran yang akan diambil itu akan jatuh. Yang pertama, risiko reputasi, hukum, dan keuangan menjadi lebih besar. Nah, pelajaran yang kedua yang dapat bisa diambil ini, Boeing harus membayar lebih dari 2,5 M US dollar dalam bentuk denda dan kompensasi. Nah, yang ketiga pelajaran yang bisa diambil yaitu kepercayaan konsumen terhadap Boeing jadi menurun drastis. Nah, baik,
yang selanjutnya saya akan mengambil contoh nyata dan unik pada pelanggaran etika yang terjadi pada perusahaan Wells Fargo. Nah, pada tahun 2016, Bank Wells Fargo diketahui bahwa karyawan mereka secara ilegal membuka jutaan akun bank dan kartu kredit tanpa izin nasabah. Nah, hal ini dilakukan karyawan mereka agar bisa memenuhi target penjualan yang agresif dan mendapatkan bonus. Nah, masalah etika yang terjadi pada perusahaan karyawan mereka ini, yang pertama manipulasi data konsumen. Nah, yang kedua melanggar kepercayaan pelanggan. Nah, yang ketiga tindakan tidak jujur untuk keuntungan pribadi dan target perusahaan. Baik, jadi pelajaran yang bisa diambil dari perusahaan Wells Fargo ini jika pengendalian internal mereka ini tidak dilakukan dan tidak diterapkan dengan baik. Yang pertama, budaya perusahaan bisa berubah menjadi tidak sehat. Nah, yang kedua, perusahaan menghadap risiko hukum, keuangan, dan reputasi yang sangat besar. Nah, yang ketiga, kredibilitas dan loyalitas pelanggan ini bisa hancur dalam waktu dekat. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan mengambil contoh nyata dan unik yang tidak pernah terjadi untuk pelanggaran kewenangan atau korupsi atau penggelapan yang pernah terjadi pada perusahaan internasional yang terjadi pada Enron Corporation. Nah, kasus awal mulanya ini terjadi pada tahun 2000-an. Nah, Enron Corporation ini sebuah perusahaan energi asal Amerika Serikat yang melakukan manipulasi keuangan besar-besaran untuk menyembunyikan kerugian mereka, untuk memperlihatkan kinerja perusahaan seolah-olah sangat menguntungkan. Nah, bagaimana ini terjadi? Nah, ini terjadi itu yang pertama, manajemen puncak termasuk CEO menggunakan struktur perusahaan palsu. Nah, manajemen puncak ini menggunakan struktur palsu itu untuk menyembunyikan utang dan membesarkan laba mereka. Nah, yang kedua, tidak ada pengendalian internal yang efektif atas laporan keuangan dan audit internal yang memungkinkan penipuan ini berlangsung selama berangsur-angsur selama bertahun-tahun. Nah, yang ketiga, akuntan eksternal si Arthur Andersen juga terlibat karena gagal menjaga independensi mereka dalam melakukan audit. Nah, jika pengendalian ini tidak dilakukan dengan baik seperti kasus Enron tersebut, maka akan mengakibatkan yang pertama, manajemen bisa menyalahgunakan kewenangan untuk memalsukan laporan keuangan demi menampilkan kinerja yang tidak nyata. Nah, yang kedua, korupsi dan penggelapan ini terjadi tanpa hambatan karena tidak ada mekanisme audit dan verifikasi internal yang efektif. Nah, yang ketiga, kehancuran perusahaan menjadi tidak terelakkan karena kerugian dan kebohongan yang ditutupi akhirnya terbongkar dan menghancurkan kepercayaan publik. Nah, yang keempat, ribuan karyawan dan investor mereka menderita kerugian besar, kehilangan pekerjaan, dana pensiun, dan tabungan mereka. Nah, jadi singkatnya ini, tanpa pengendalian internal yang ketat seperti perusahaan seperti Enron membiarkan praktik korupsi, pelanggaran kewenangan, dan penggelapan ini akan tumbuh yang pada akhirnya membawa kehancuran total bagi seluruh organisasi. Nah, jadi itu saja sekian dari paparan materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.